Minasan, konnichiwa. Selamat siang semuanya. Sebenarnya masih ada peserta yang lain ya, tapi belum bergabung. Tapi sudah waktunya, jadi kami ini mulai aja ya, kita mulai aja. Memperkenalkan diri saya dulu. Saya Oyama dari Jepang Indonesia Network. Terima kasih banyak sudah hadir pada seminar hari ini. Jepang Indonesia Network adalah agenda konsultan untuk studi di Jepang. Salah satu mitra kami adalah SMA Sendai Ikue Gakuen. Jepang Indonesia Network adalah satu-satunya agen resmi untuk SMA Sendai Ikue Gakuen di Indonesia. Kami bekerja sama dengan SMA Sendai Ikue Gakuen sejak tahun 2015. Hari ini saya mempresentasikan menggunakan SMA Sendai Ikue Gakuen. Terakhir ada sesi tanya jawab. Selama seminar, silakan kameranya on, ya, kameranya on, ya off juga nggak apa-apa, tapi on juga nggak apa-apa. Tapi audionya tolong off dulu. Waktu sesi tanya jawab, silakan audionya on. Saya memperkenalkan Obata-san dari International Center SMA Sendai Ikue Gakuen. Obata-san、自己紹介していただいてもいいですか？はい。はい。皆さん、こんにちは。仙台育英学園の小畑と申します。今日は本日はですね、留学説明会ですね、興味持っていただきありがとうございます。ぜひですね、インドネシアの留学生も結構いますので、はい、安心して、みんな留学していただけると思いますので、よろしくお願いします。Ibu Obata dari International Center SMA Sendai Ikue Gakuen. Ya, jadi pelajar dari Indonesia juga setiap tahun ada di SMA Sendai Ikue Gakuen. Ya, Ibu Obata tunggu kalian di SMA Sendai Ikue Gakuen. Terima kasih banyak sudah ikut seminar hari ini. Arigatou gozaimasu. Sekarang saya jelaskan lebih detail ya. Ini Sendai Ikue Gakuen Tagajo Campus. Ya, tadi di video juga udah dijelaskan ya, ada Tagajo Campus dan Miyagino Campus. Ya, ini lokasi sekolah ya, lokasi sekolah. Jadi ini peta Jepang. Terus yang warna biru itu Tokyo ya. Dari Tokyo ke kota Sendai naik Shinkansen sekitar 1,5 jam. Ya. Terus kalau kota Sendai itu kota paling besar di daerah Tohoku. Kalau Tohoku itu yang bagian warna kuning. Ya, di situ ada 7 prefektur. Ya, kota Sendai itu kota paling besar di wilayah Tohoku. Ya, penduduk sekitar 1 juta orang. Orang asing sekitar 9.000 orang di kota Sendai. Terus kalau musim panas, suhu udara sekitar rata-rata 28 derajat. Kalau musim dingin 1 derajat. Ya, setiap tahun turun salju ya. Terus dari ini kota Sendai ya. Dari kota Sendai ke SMA Sendai Ikue Gakuen. Ini kalau kota Sendai itu ada pusatnya di stasiun Sendai. Dari situ Miyagino Campus naik kereta sekitar 5 menit. Ya, kalau Tagajo Campus itu lebih jauh. Naik kereta sekitar 15 menit baru sampai ini di Tagajo Campus. Kalau Sendai Ikue Gakuen itu SMA swasta terkenal di Jepang. Orang Jepang yang tinggal di Osaka atau Tokyo biasanya tahu SMA Sendai Ikue Gakuen. Terus ada 2 kampus, Tagajo dan Miyagino ya. Terus fasilitas lengkap. Kan tadi di video juga udah memperkenalkan fasilitasnya. Siswa lebih dari 3.000 orang. Ya, siswa asing itu sekitar 5% dari 3.000 orang. Ada IB program, international program dari tahun 2015. Ya. Kalau
program IB program itu digunakan di seluruh dunia sekitar 4.800 sekolah. Kegiatan klub tingkat nasional, misalnya sepak bola atau baseball, mereka sangat kuat gitu ya, jadi sering ikut pertandingan tingkat nasional. Ada 98 sista syukur di 12 negara. Berikutnya, keunggulan SMA Sendai Keuen Gakuen. Menyediakan program atau kos sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa. Tadi di video juga udah memperkenalkan ya. Tapi di sekolah yang memutuskan kos bagi siswa asing sesuai pertimbangan minat dan kemampuan siswa. Menyediakan pelajaran bahasa Jepang untuk siswa asing. Biasanya 6 bulan pertama fokus belajar bahasa Jepang. Menyediakan asrama yang nyaman dan aman. Ya, kalau gedung asrama itu ada beberapa. Ya, sekolah yang memilih asrama, siswa atau orang tua tidak bisa memilih sendiri. Memberikan bimbingan untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Bekerja sama dengan sekitar 250 universitas swasta dari sekitar 700 universitas yang ada di Jepang. Sehingga siswa asing pun dapat masuk universitas tersebut dengan jalur rekomendasi. Ya, untuk dapat rekomendasi harus lulus seleksi dalam SMA Sendai Keuen Gakuen. Jika ingin masuk universitas negeri di Jepang, harus ikut seleksi biasa. Ya, berikutnya program belajar di SMA Sendai Keuen Gakuen. Pada prinsipnya ya di Jepang itu tahun ajaran mulainya bulan April. Ya, jadi misalnya kalau masuk Oktober, kalau Sendai Keuen Gakuen untuk khusus siswa asing ada penerimaan Oktober. Jadi kalau masuk Oktober berarti programnya tinggal setengah tahun. Kalau masuk April kelas 1 programnya 3 tahun. Terus kalau masuk Oktober untuk kelas 2 berarti programnya 2,5 tahun. Terus kalau masuk April untuk kelas 2 programnya 2 tahun. Ya. Terus kalau untuk program 3,5 tahun, 3 tahun itu kelasnya mulai kelas 1 SMA. Tapi kalau sudah selesai kelas 1 SMA di Indonesia berarti di Jepang mulai kelas 2. Pilihannya Oktober atau April. Ya. Terus misalnya kalau masuk kelas 2, dari kelas 2 di SMA Sendai Keuen Gakuen, kemungkinan anaknya harus ambil pelajaran tambahan untuk mengikuti jalur rekomendasi dari sekolah untuk masuk universitas. Jadi kalau tadi kan saya udah bilang untuk masuk universitas swasta di Jepang bisa mengikuti jalur rekomendasi dari sekolah. Persyaratan masing-masing universitas berbeda. Misalnya anaknya harus ambil misalnya mata pelajaran misalnya matematika. Matematika juga di Jepang itu dibagi ya. Ada juga matematika 1, 2, 3, A, B seperti itu. Misalnya sebagian mata pelajaran anaknya belum ambil berarti harus mengikuti pelajaran tambahan. Ya ini nanti sekolah yang atur. Ya. Terus kemampuan bahasa Jepang ketika masuk. Untuk program 3,5 tahun itu anaknya diharapkan kemampuan bahasa Jepangnya sudah N5. Ya. Terus kalau untuk 3 tahun dan 2,5 tahun itu udah N4. Kalau 2 tahun itu N3. Ya. Sebaiknya ada sertifikat itu ya, tapi yang penting itu kemampuannya, bukan sertifikatnya. Walaupun tidak ada sertifikat, tapi anaknya udah ikut tes, nanti kan ada tes dari SMA Sendai Keuen Gakuen, kemampuan bahasa Jepang sudah N4, seperti itu tidak masalah. Pada dasarnya ada pelajaran bahasa Jepang di 6 bulan pertama, yaitu di SMA Sendai Keuen Gakuen. Terus target kemampuan bahasa Jepang pada saat kelas 3 minimum N2. Karena ini salah satu persyaratan dari pemerintah Jepang untuk masuk universitas di Jepang bagi orang asing
kemampuan bahasa Jepang memang minimum N2 ya. Terus untuk dapat rekomendasi dari SMA Sendai Ikue Gakuen juga persyaratan bahasa Jepangnya harus N2. Terus belajar di SMA Sendai Ikue Gakuen Senin sampai Jumat 7 jam pelajaran. Ya, terus kalau Sabtu ya sampai siang. Tapi ini tergantung kosnya. Ada yang setiap minggu hari Sabtu harus masuk. Ya, setiap hari Sabtu harus masuk. Ada juga mungkin 2 minggu sekali. Ini tergantung kosnya. Jika siswa dapat melakukan kegiatan sekolah dengan baik, boleh mengikuti kegiatan klub. Biasanya kegiatan klub olahraga setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Sedangkan klub kebudayaan, hari kegiatan tergantung klub. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali. Ya, jadi tadi di video juga memperkenalkan kegiatan klubnya ya. Biasanya kegiatan klub di Jepang itu setiap hari. Ya, jadi apa namanya? Kalau kegiatan kebudayaan klub kebudayaan itu memang tergantung ya. Tapi kalau setiap hari anaknya misalnya ikut kegiatan klub, tapi ternyata tidak bisa kerjakan PR atau tidak bisa fokus belajar, berarti kan tidak bagus ya. Jangan sampai begitu gitu ya. Jadi mau ikut atau enggak itu silakan lihat kondisi juga, silakan konsultasi dengan guru di SMA Sendai Ikue Gakuen. Berikutnya mengenai kos ya. Tadi di video juga udah dijelaskan juga. Jadi ada 7 kosnya ya. Biasanya ya dari Indonesia masuk kos computer science course atau foreign language course atau personal advancement course ya. Untuk fresh course dan skill development course itu biasanya untuk siswa orang Jepang ya. Terus kalau 2 course yang Shuko course dan special university preparatory course itu kemampuan bahasa Jepang juga harus tinggi ya. Jadi biasanya orang Indonesia itu masuk 3 course ini. Tapi kalau foreign language course itu hanya perempuan saja. Terus hanya ada IPS ya. Terus masuk course dimanapun pasti dapat pelajaran standar SMA yang ditentukan oleh pemerintah Jepang ya. Terus tadi saya udah sampaikan juga siswa asing bisa memilih tergantung memilih kos tergantung minat kemampuan, tapi keputusannya tetap dari sekolah. Ya. Terus biasanya waktu kelas 2 dibagi IPA atau IPS. Ya. Terus ini tujuan pendidikannya untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Berikutnya program internasional ya, IBDP. Ya, kalau di Indonesia juga kan ada ya program internasional IB ya. Kalau di Sendai Ikue Gakuen itu mulainya dari tahun 2015. Ini sekolah pertama di wilayah Tohoku mulai program IBDP. Ya, bersikap mandiri dan belajar sendiri. Ya, tugasnya juga cukup banyak ya. Anaknya siswanya diminta belajar aktif dan mandiri ya. Tetap dapat ijazah SMA Jepang juga. Untuk mengikuti program ini ada biaya tambahan. Terus kalau IBDP itu dibagi 2 program ya, 2 course ya, 2 program. Yang satu All English, satu lagi itu Dual Language. Ya, ini pakai bahasa Inggris dan Japanese bahasa Jepang. Ya, jadi bahasa pengantarnya 2 ya. Biasanya selama ini anak Indonesia yang ikut program IBDP itu mereka pilih yang All English. Tapi satu mata pelajaran language B itu udah ditentukan harus mengikuti yang bahasa Jepang. Untuk mengikuti itu kemampuan bahasa Jepangnya sudah harus sekitar N3. Ya, oleh karena itu, rencananya mau ikut program IBDP yang menggunakan bahasa Inggris, tetap harus bisa bahasa Jepang. Ya, terus kalau program IBDP itu programnya 2 tahun ya. Jadi kelas 1 itu
belajar di course masing-masing. Ya, misalnya computer science course juga nggak apa-apa. Ya, terus ikut seleksi di dalam SMA Sendai Ikue Gakuen untuk ikut program IBDP. Kalau diterima, kalau lulus, baru kelas 2 dan kelas 3 itu bisa ikut program internasional ini. Berikutnya ini Japanese as a second language. Jadi 6 bulan pertama ya kan belajar bahasa Jepang. Contoh jadwalnya seperti ini. Jadi dari pelajaran pertama sampai 3 ini pagi ya, pagi sampai siang itu setiap hari belajar bahasa Jepang. Tapi kalau setelah makan siang belajar matematika, fisika, atau misalnya olahraga, Inggris, seperti itu belajar. Jadi bukan hanya belajar bahasa Jepang, tapi lebih fokus belajar bahasa Jepang. Ini kegiatan kerap, ya ada olahraga, ada yang kebudayaan. Berikutnya ini persyaratan masuk Oktober tahun ini ya 2022. Ya, sehat jasmani dan rohani. Pernah belajar bahasa Jepang minimal 1 tahun dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar bahasa Jepang. Ya, jadi waktu daftar anaknya sudah pernah belajar bahasa Jepang minimal 1 tahun. Ini persyaratan dari imigrasi Jepang. Jadi masuk Oktober juga, masuk April juga persyaratan ini harus memenuhi. Ya, terus harus ada surat keterangan belajar bahasa Jepang. Jadi belajar sendiri itu tidak bisa. Biasanya belajar bahasa Jepang di tempat kursus. Terus dari kursus bisa bikin surat keterangan. Ya. Terus kan target kemampuan bahasa Jepang waktu kelas 3 SMA N2 ya. Oleh karena itu anaknya harus punya motivasi tinggi untuk belajar bahasa Jepang. Setelah lulus SMA Sendai Ikue Gakuen, berencana melanjutkan pendidikan S1 di Jepang. Jadi dari SMA Sendai Ikue Gakuen ada bimbingan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di Jepang. Ya, jadi waktu awalnya juga mereka mencari anak Indonesia yang ingin masuk universitas di Jepang. Ya, tapi setelah masuk SMA Sendai Ikue Gakuen, rencananya berubah. Jadi setelah selesai SMA Sendai Ikue Gakuen, ingin universitasnya misalnya di Indonesia seperti itu tidak masalah. Bersedia rajin belajar dan menaati undang-undang dan aturan-aturan baik di Jepang maupun di SMA Sendai Ikue Gakuen, serta akan mengikuti kebiasaan hidup di Jepang. Ya, karena memang tinggal di Jepang harus mengikuti aturan atau kebiasaan di sana. Ya. Lahir antara tanggal 2 April 25 sampai 1 April 2008 untuk masuk program 3,5 tahun. Ya. Kalau di Jepang itu untuk masuk SMA melihat umurnya. Jadi kalau di Jepang tahun ajaran baru mulainya April. Pada tanggal 1 April itu harus umurnya antara 15 dan 17. Ya, jadi kalau untuk masuk Oktober 2022, ya kan programnya 3,5 tahun ya, 6 bulan pertama kan belajar bahasa Jepang. Nanti di April 2023 menjadi kelas 1 di sana. Ya, pada tanggal 1 April 2023 umurnya 15 antara 15 dan 17 tahun. Dan sudah mengikuti pendidikan selama 9 tahun. Berarti 6 tahun SD, 3 tahun SMP di Indonesia. Akan lulus SMP pada bulan Juni 2022. Ya, berarti lulus bulan SMP bulan Juni ini, terus nanti Oktober masuk SMA Sendai Ikue Gakuen program 3,5 tahun. Ya. Untuk masuk program 2,5 tahun, ya berarti mulai dari kelas 2. Kelas 1-nya sudah selesai di Indonesia, lahir antara tanggal 2 April 2004 sampai 1 April 2007. Dan sudah mengikuti pendidikan selama 10 tahun. Berarti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 1 tahun. Ini persyaratan masuk April 2023. Ya,
pada prinsipnya itu persyaratannya sama ya. Tapi yang bedanya tadi saya jelaskan ini kemampuan bahasa Jepang waktu masuk ya. Jadi kalau untuk program 3 tahun untuk kelas 1 untuk Oktober 3,5 tahun kemampuan bahasa Jepang N5. Tapi kalau untuk 3 tahun berarti N4. Ya, kalau untuk kelas 2 untuk program 2,5 tahun N4. Tapi untuk program 2 tahun berarti harus N3. Ini yang beda. Oke, ini berikutnya biaya sekolah tinggal di asrama masuk Oktober 2022. Ya, sebenarnya ada juga pilihan tinggal di homestay. Ya, biayanya sama. Ya, selama ini siswa dari Indonesia semuanya tinggal di asrama. Biaya sekolah untuk 3,5 tahun pertama 3.200.000 yen. Ya. Terus untuk tahun kedua dan tahun ketiga masing-masing 1.800.000 yen. Uang sekolah ini harus bayar sekaligus. Terus untuk yang 1,5 tahun pertama itu sebelum berangkat ke Jepang harus bayar. Terus biaya yang sudah termasuk itu biaya sekolah, seragam utama dan textbook utama, kegiatan wajib dari sekolah, terus asrama, biaya asrama dan biaya listrik yang dasar. Ya. Makan pagi dan makan malam ini hari biasa dan Sabtu. Ya. Iuran asuransi kesehatan pemerintah Jepang, biaya pengurusan imigrasi Jepang yang awal. Ya, nanti kalau diterima di SMA Sendai Koen-Gakuen, nanti SMA Sendai Koen-Gakuen membantu dapat izin dari imigrasi Jepang. Izin itu harus ada untuk mengurus visa pelajar di Indonesia. Ya, pengurusan seperti itu SMA Sendai Koen-Gakuen membantu. Berikutnya biaya yang belum termasuk. Ya. Seragam olahraga dan tas sekolah. Tas sekolah itu ditentukan oleh sekolah, tapi biayanya belum termasuk. Terus sepatu. Ya. Biaya textbook atau bahan belajar tambahan. Kegiatan tidak wajib dari sekolah. Misalnya biaya club, ekskul, atau school trip itu belum termasuk. Biaya transportasi antara asrama dan sekolah. Kalau asrama kan ada beberapa gedungnya, ada yang bisa jalan kaki, ada yang harus naik kereta. Biaya transportasi belum termasuk. Biaya listrik asrama yang berlebih. Jadi kalau anaknya biasa ya, kalau hidup biasa pasti biaya listrik asramanya nggak terlalu mahal. Kalau biaya listrik asramanya kalau mahal, berarti yang lebih itu anaknya harus bayar. Terus makan siang, ya. Terus makan pagi dan makan malam selama yang belum termasuk. Ini maksudnya pada prinsipnya makan pagi dan makan malam hari biasa dan hari Sabtu itu termasuk. Tapi misalnya libur panjang musim panas atau libur panjang akhir tahun atau misalnya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kan dalam 1 bulan itu kan kadang-kadang Sabtunya 4 kali, kadang-kadang Sabtunya 5 kali. Hari Sabtu ke-5 itu tidak termasuk. Ya. Terus biaya tes kemampuan bahasa Jepang atau Inggris. Ya. Jadi SMA Sendai Koen-Gakuen sarankan anaknya ikut tes kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Karena ini bisa digunakan waktu daftar ke universitas. Ini biaya belum termasuk. Biaya tes masuk universitas. Biaya rumah sakit yang ditanggung sendiri 30%. Ya, jadi biaya yang termasuk itu kan tadi ada biaya pengurusan, biaya iuran asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Ya, jadi kalau nanti belajar di SMA Sendai Koen-Gakuen menggunakan visa pelajar. Kalau ada visa pelajar, orang asing pun harus masuk iuran asuransi kesehatan pemerintah Jepang. Ya, kalau ada asuransi ini, nanti ke rumah sakit, anaknya hanya tanggung biaya 30%.
Tapi 70% itu dari pemerintah. Ya, berikutnya ini jadwal masuk Oktober untuk program 3,5 tahun. Ya, misalnya sekarang kelas 3 SMP di Indonesia. Ya, kan biasanya bulan April, Mei kan ujian sekolah untuk kelulusan gitu ya. Ya, terus kalau misalnya mau masuk program 3,5 tahun dari Oktober untuk SMA Sendai Keenggakuin, berarti sekarang pendaftarannya seleksinya tahun ini awal Juni. Nanti saya jelaskan jadwal lebih detail awal Juni. Ya, terus kalau diterima seleksinya, baru kumpulkan dokumen-dokumen untuk daftar ke imigrasi Jepang. Ya, terus itu semuanya kami terima, bikin penerjemahan, kirim ke SMA Sendai Keenggakuin. Sendai Keenggakuin itu mengurus izin di imigrasi Jepang. Izinnya namanya COE ya, COE. Ini harus ada untuk mengurus visa pelajar di Indonesia. Tapi mohon maaf, tidak ada jaminan pasti dapat COE. Tapi selama ini siswa Indonesia yang berangkat dari JIN yang masuk ke SMA Sendai Keenggakuin semuanya dapat COE. Jadi mudah-mudahan selanjutnya juga anaknya dapat izin ini. Ya, terus kalau dapat COE, orang tua bayar uang sekolah, terus dapat COE aslinya, baru bisa mengurus visa pelajar di Indonesia. Ya, terus Oktober berangkat ke Jepang, udah masuk SMA Sendai Keenggakuin, 6 bulan pertama fokus belajar bahasa Jepang, terus April 2023 baru masuk kelas 1 SMA Sendai Keenggakuin. Jadi kalau April 2023 kelas 1 SMA di Jepang, berarti lulus SMA di Jepang itu Maret 2026, bisa masuk universitas di Jepang itu April 2026. Berikutnya ini kalau masuk April ya, April. Misalnya sekarang lulus SMP, tapi tidak daftar untuk program 3,5 tahun. Ya, jadi daftar program 3 tahun. Pendaftarannya sekitar Agustus September, ada seleksi, terus kalau diterima kumpul dokumen. Ini sama ya, kegiatannya sama. Terus langsung masuk kelas 1 di Jepang April 2023. Tapi tetap dapat pelajaran bahasa Jepang 6 bulan pertama. Terus dari Oktober baru bergabung dengan kelas siswa orang Jepang. Lulus SMA-nya Maret 2026. Bisa masuk universitas di Jepang itu April 2026. Sedangkan misalnya ya, setelah lulus SMP di Indonesia, SMA-nya di Indonesia juga, setelah itu baru ini studi ke Jepang. Ya, misalnya sekarang kelas 3 SMP ya, kelas 3 SMP. 2022 lulus SMP, masuk SMA-nya tahun 2022 juga. Berarti lulus SMA di Indonesia itu tahun 2025. Ya, terus biasanya kalau setelah lulus SMA, masuk sekolah bahasa Jepang dulu di Jepang. Karena untuk masuk universitas di Jepang, persyaratan kemampuan bahasa Jepang minimum N2. Sedangkan belajar bahasa Jepang di Indonesia sampai N2 itu sangat susah. Ya, oleh karena itu biasanya pelajar Indonesia masuk sekolah bahasa Jepang selama 1,5 sampai 2 tahun. Misalnya masuk bulan Juli ya tahun 2025, belajar bahasa Jepang, terus ikut juga tes untuk masuk universitas dari bulan Juli 2025 sampai Maret 2027 belajar di sekolah bahasa Jepang selama 1 tahun 9 bulan. April baru bisa masuk universitas atau sekolah tinggi kejuruan. Ya, jadi bisa kuliah di Jepang itu April 2027. Ya, tapi kalau SMA-nya di Jepang, seperti tadi saya sudah jelaskan, misalnya program 3 tahun, misalnya program 3,5 tahun, bisa kuliah di Jepang itu April 2026.
ya April 2026. Mungkin bisa dibilang 1 tahun bisa lebih cepat masuk universitas di Jepang kalau SMA di Jepang. Nah, berikutnya mengenai asrama ya. Ada asrama sekolah dan asrama swasta bermitra. Ya, jadi asrama itu bukan asrama sekolah saja. Ada juga SMA Sendai Ikue Gakuen itu kerjasama dengan asrama pelajar di luar sekolah. Ya, tapi sekolah tetap bertanggung jawab. Ya. Jarak dengan sekolah ada yang bisa jalan kaki, ada yang harus naik kereta. Siswa dapat tinggal di asrama dengan nyaman dan aman. Tersedia makan yang bergizi dan seimbang di kantin asrama. Ya, ada juga kantin asramanya di dalam gudang. Ya, tapi ada juga harus jalan kaki. Siswa asing dapat langsung mengalami kehidupan di Jepang sehingga dapat mengerti kebiasaan dan kebudayaan Jepang. Ya, dengan lebih dalam dan baik. Ya, jadi cara hidup orang Jepang harus mengikuti ya. Oke. Asrama laki-laki dan perempuan terpisah 1 orang 1 kamar. Tersedia kamar mandi atau shower room dan toilet. Siswa atau orang tua tidak dapat memilih gedung sekolah. Sekolah yang menentukan kamar siswa. Ya, kemungkinan ada pindah. Jadi misalnya kelas 1 ya masuk ke asrama A, tapi kelas 2 harus pindah ke asrama B. Itu harus mengikuti. Ini contoh asrama ya, ini asrama sekolah. Ini ada petanya, bagi yang warna biru muda ya, ini Tagajo Kampus Sendai Gakuen. Terus ini nomornya itu asramanya. Ya, merah itu yang perempuan, biru itu laki-laki. Ya, misalnya kalau yang dapat 1, ya ke kampus sangat dekat ya. Tapi kalau yang dapat 5, jalan kaki 16 menit agak jauh. Ya. Terus yang di dalam kampus Tagajo ada warna biru. Di sini ada kantin untuk asrama. Jadi harus makannya jalan kaki ke situ. Itu harus. Ya harus jalan kaki sendiri. Terus setiap asrama staf atau guru yang tinggal di asrama. Ya sistem tutor. Ya. Terus ada ibu asrama dan staf kebersihan. Security lengkap, kamera CCTV Sekom. Biasanya security lengkap itu untuk yang perempuan ya. Terus disediakan makan pagi dan makan malam. Pagi ya cek pada jam 7.30 anaknya sudah pergi ke sekolah atau tidak. Terus kalau malam juga cek anaknya sudah pulang ke asrama atau tidak. Biasanya ada 2 kali. Terus tersedia WiFi. Minta izin untuk menginap di luar asrama untuk perjalanan. Misalnya orang tuanya main ke Jepang, jalan-jalan ke Jepang, ingin di malamnya ya menginap di hotel sama anaknya. Boleh, tapi harus izin dulu. Tapi sekarang karena kondisinya COVID ya masih pandemi COVID-nya belum selesai. Kalau sebelum COVID, orang tuanya datang ke Jepang, misalnya malamnya menginap sama-sama di hotel itu oke. Terus kalau misalnya libur panjang, jalan-jalan sama anak, itu juga oke. Ya, tapi harus izin dulu. Tapi sekarang karena COVID, ya belum tahu sekolah kasih izin menginap sama-sama di hotel atau enggak itu belum tahu juga. Ini berikutnya asrama swasta bermitra. Jadi ini bukan asrama sekolah, tapi Sendai Gakuen itu kerjasama dengan asrama swasta pelajar. Ya, misalnya di sini, ini kampus Miyagino, terus ini kampus Tagajo, terus yang ini yang gedung asrama yang bermitra. Terus ini di sini rel kereta. Jadi biasanya kalau tinggal di asrama swasta bermitra itu harus naik kereta. Ini contoh asrama swasta bermitra khusus siswa laki-laki.
Ya namanya internat Fukudamachi. Ada ini apa penjaga ya, penjaga. Terus ada kamar mandi. Terus ini yang kamarnya ada apa tempat tidur, ada apa namanya meja seperti ini. Ini contoh kamarnya. Ya, terus ini kantinnya. Ini contoh yang beda lagi. Ya, ini Domi Fukudamachi. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini berikutnya untuk contoh perempuan. Ya, seperti ini. Ini data siswa Indonesia di SMA Sendai Keingakuen selama ini. Jadi mulai Sendai Keingakuen mulai menerima dari Indonesia itu tahun 2015. Ya, terus sampai sekarang total 27 orang yang masuk SMA Sendai Keingakuen dari Indonesia. Kalau melihat program 2 tahun ya, selama ini tidak ada. Karena mungkin bagi anak Indonesia, kemampuan bahasa Jepang sampai N3 itu agak susah gitu ya. Jadi biar kebanyakannya program 3,5 tahun atau 2,5 tahun. Ini kelebihan belajar di SMA Sendai Keingakuen. Tidak usah masuk lagi sekolah bahasa Jepang setelah lulus SMA di Jepang. Sehingga dapat langsung masuk universitas di Jepang setelah lulus SMA Sendai Keingakuen. Belajar bahasa Jepang lebih mudah dan lebih cepat karena umur anak kita masih muda ya, jadi biasanya bisa belajar lebih cepat. Tapi memang anaknya harus berusaha. Dapat belajar mandiri. Meningkatkan kemampuan bahasa Jepang melalui program JSR. Ini Japanese Second Language. Support dari International Center untuk kehidupan sekolah. Jadi kalau masuk SMA Sendai Keingakuen, International Center SMA Sendai Keingakuen bertanggung jawab untuk mengurus siswa asing. Pertemuan internasional pengalaman antar budaya. Mandiri dengan partisipasi kegiatan klub dan kehidupan asrama. Bimbingan atau support untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Ini terakhir, ini informasi bagi siswa muslim. Jadi selama ini dari Indonesia yang masuk SMA Sendai Keingakuen ada juga ada agama Islam. Ya. Boleh sholat di kamar sendiri atau kamar khusus di sekolah. Kalau kampus Tagajo sediakan kamar khusus untuk sholat, tapi hanya boleh waktu istirahat. Ya. Tidak dapat pergi ke masjid untuk Jumatan bagi muslim laki-laki. Kalau di Jepang, masjidnya ada tapi tidak banyak. Di dekat sekolah tidak ada. Oleh karena itu, setiap hari Jumat mau ke masjid untuk Jumatan itu tidak bisa. Sekolah menyediakan makanan khusus bagi siswa muslim di kantin asrama dan kantin sekolah. Pembayaran makan siang di kantin sekolah secara langganan bulanan. Jadi sekolah juga memperhatikan makanan untuk siswa muslim. Ya, terus apa namanya mereka misalnya udah sediakan misalnya siswa muslim misalnya ada 5 orang gitu ya. Jadi untuk 5 orang 1 bulan udah menunya ditentukan terus udah belanja duluan. Ya, oleh karena itu misalnya besok saya nggak mau makan, tapi hari ini mau makan. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus apa namanya kalau makan berarti 1 bulan udah harus bayar langsung. Nah, sistemnya seperti itu. Seragam perempuan roknya tidak boleh diperpanjang dan tidak boleh memakai celana panjang. Boleh menggunakan legging di dalam rok. Boleh menggunakan jilbab bagi muslim perempuan. Jadi menggunakan jilbab seperti itu tidak masalah. Terus kalau atasnya kemejanya lengan panjang tidak apa-apa. Tapi roknya tetap pendek sekitar lutut gitu ya. Tidak boleh dipanjangkan ya, diperpanjang. Oleh karena itu dalam rok menggunakan legging. Boleh menjalankan puasa asal sehat dan tetap dapat mengikuti pelajaran di sekolah.
dan mengerjakan tugas dengan baik. Pada saat Lebaran tidak ada libur khusus dan tidak dapat pulang ke Indonesia. Ya, jadi kalau puasa kuat tidak masalah, tapi cara hidup di sana kan beda dengan Indonesia. Terus tidak ada keluarga juga. Ya, jadi apa namanya? Silakan melihat kondisinya. Kalau oke ya silakan, tapi jangan sampai sakit ya. Terus jangan sampai tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah. Terus waktu Lebaran di Jepang tidak libur, berarti tetap harus masuk sekolah. Terus tidak bisa minta izin juga, misalnya seminggu ingin pulang ke Indonesia, seperti itu juga tidak bisa. Ya, terakhir ini kontak Jepang Indonesia Network. Jadi Jepang Indonesia Network itu agen resmi untuk SMA Sendai Ikue Gakuen. Penjelasan dari saya sampai ini. Berikutnya mungkin sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Hari ini ada juga Obata-san dari International Center SMA Sendai Ikue Gakuen. Ya mungkin kalau ada pertanyaan silakan langsung ini dinyalakan audionya, silakan langsung bertanya. Hai. Ya silakan. Ya, sorry mau nanya, kalau untuk biaya yang dibilang biaya sekaligus, misalkan 3,5 tahun, itu kan berarti 1,8, 3,2. Itu harus full di depan atau bertahap? Bayarnya per tahun. Oh, per tahun ya. Jadi untuk yang pertama pada saat apply visa itu pembayaran yang di 3,2 ya? Ya, betul. Oke. Itu sudah termasuk dengan biaya visa semua ya? Visa itu belum termasuk, Ibu. Kurang lebih berapa untuk biaya visa? Kalau visa itu di Indonesia sekarang 550.000. Ya kira-kira segitu, Ibu. 550.000. Ya, Terus kalau misalkan untuk biaya yang tidak termasuk, itu bisa tahu nggak kurang lebih itu berapaan? Oh, totalnya? Iya, kurang lebih aja. Oh, ya saya tanya dulu ke Obata-san ya. Nah kan kalau listrik oke lah itu tergantung anaknya. Tapi misalkan kita kayak biaya transportasi, biaya kegiatan dari sekolah gitu kan, biaya textbook sama biaya tas sekolah dan seragam olahraga itu kurang lebihnya berapaan? Oh, oke. Ya, saya tanya dulu ya Ibu ya. Ya, boleh. Ya. Obata-san. はい。すみません。今、誰かお母さん質問あったんですけど、さっき費用を説明したときに、入ってない分っていうことで、これ今、画面見えてるの、これイングリッシュ語なんですけど、例えば、なんていうんですか、学校のカバンとか、それから靴とか入ってないとか、あとはその副教材っていうんですかね、入ってないとか、あとはそういうクラブ活動とか、あと研修費あとは、寮から学校にもし交通費があったら入ってない、お昼ご飯入ってない、で夜ご飯とか朝ご飯もお盆とか入ってない、でそれから、日本語能力試験とかそういうのも入ってない、それから大学の入試のお金も入ってない、説明したんですよね。これ入ってない分を合計したらいくらぐらいなのかって言われたんですけど、もしくは合計しなくても個別にちょっと分かる分だけでもちょっとなんか今分かる分だけ適当に言ってもらってもいいですかね。適当ですね。結構その入るコースによってやっぱり違ってくるために、例えば修学旅行みたいな今、例えば他社行ってる沖縄研修旅行なんかは行かないとかですね聞かれるので、それは今9万円か10万円ぐらいします、旅行自体。あとカバン靴とかはちょっと入れられれば入れるんですけど、でもそんなに重要じゃないので欲しい人だけにしてるので、カバンは12,600円だから500円ぐらいで、靴はローファ
とかは、そうですね。自分で買ってきてもいいんですけど、まあ、実際。なので、いくらですかね。ちょっと待ってください。5000円ぐらいですか？靴は、ちょっと待って、今見ますね。靴が、違うな。靴書いてない。ローファー。男子だと9500円もします。じゃあ、まあ5000円から1万円って言っときますよ。女子ローファーが7100円もします。わかりました。結構する。はい。なので、いろいろ別に避けられるものはちょっと避けてて、ただ、みんなと日本人とどうしても一緒にしたいっていう場合は、もうオプションで買ってもらうっていう感じにしちゃってるんですよね。はい、どうしても。はい。あと、副教材は実際はほぼ払ってます。ほぼ。特別なその IB の、教科書とかではなければ、基本は払ってます。教科書とかは。どうしてもなんか転校したりして自分の都合でなった場合はやっぱりそれは払ってもらうことにはなっちゃうんですけれども、はい。あとお昼は今は、食堂で食べると、330円になりました。300円だったんですけど330円にアップしてます。あと定期はそうですね。一番、例えば、多賀城校舎から宮城野校舎の、間の定期、例えば買うとすると、1ヶ月3000ちょっとです。学割、かけて。だから、もうちょっと短かったり、大体は一駅女の子が多賀城とか来るときは一駅とかなので、もうちょっと安くなる気はするんですけれども、あと男子が例えば、宮城野に行くとしたら、そうですね、まあ同じぐらいって考えても、3000円ぐらいって、1ヶ月3000円ぐらいって考えてもらえれば、まあ長く買えば6ヶ月とか買った方は、少し割安になったりはするんですけれども、そんな感じですかね。はい。すみません、修学旅行っていうんですか、はいはい、旅行っていうのは毎年あるんですか？そうですね、コースで、外国語コースは、ちょっと、修学旅行みたいなのはないです。どっちかというと、ハワイ行くとかなってるので、ちょっとあんまり行ってるケースはないですね、インドネシア人は。ただ、他の情報、あとどこだ、特進はまた別で、京都とかに行くコースが、やってたと思うんですけども、それはやっぱり10万ぐらいって考えているか。それって3年間の間に1回だけですか？それとも毎年？そうです、1回だけ。1回だけね、わかりました。はい。わかりました。まあ、じゃあ、ちょっとこれで答えますね。はい、すみません。Ya, Ibu, jadi sudah ada jawaban dari Obata-san. Maaf ya, selama 5 tahun ini tidak ada pertanyaan seperti ini dari orang tua, Ibu. Jadi saya baru tahu juga. Jadi ini apa namanya? Saya nggak bisa jawab semuanya ya, tapi misalnya tas sekolah itu kalau beli di sekitar 13.000 yen. Oke. Ya, terus kalau sepatu itu antara 7.000 sampai 10.000 yen. Oke. Ya, terus apa namanya? Kalau misalnya textbook atau bahan pelajaran tambahan itu katanya jarang ada. Mungkin ada juga mungkin beberapa ribu yang tidak terlalu mahal. Oke. Ya, terus kalau misalnya school trip itu biasanya waktu kelas 3. Ini juga tergantung kosnya kemana gitu ya. Tapi rata-rata 90.000 sampai 100.000 yen. Oke. Ya, terus kalau biaya transportasi antara asrama dan sekolah, ini kalau butuh kan nanti anaknya bisa beri komuter pas ya, jadi berenang gitu ya. Kalau berenang kan lebih murah ya daripada sekali beli gitu. Biasanya paling mahal itu sekitar 3.000 yen per bulan. Per bulannya, oke. Per bulannya, karena mereka bisa dapat diskon khusus ini pelajar. Terus kalau makan siang di kantin itu
sekarang sekali makan itu 330 yen. 330 yen, oke. Ya, ya kira-kira Kira-kira begitu ya. Ya gini ya Ibu. Oke, dari segi itunya udah kurang lebihnya aku udah tahu. Ya. Terus additional cost-nya. Terus kalau misalkan yang seperti tadi dibilang masuknya di 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Iya, itu kan masuk kita dalam bahasa Jepang semua ya. Jadi ini sekolah dalam bahasa Jepang kan ya, Miss ya? Iya, sekolah lokal ya betul. Itu kalau kita masuk SMA 1 di Indonesia, kelas 2-nya di Jepang, itu bukan masuk IB course kan? Kalau IB course itu hanya pilihan. Oh, itu pilihan, oke. Ya, ya. Jadi tetap ini masuknya SMA dan belajar pelajaran biasa ya? Ya. Kalau untuk ke art di SMA itu ada penjurusannya, Miss? Art gitu ya? Iya, jadi kayak art manga. Kalau di Jepang itu, kebetulan di SMA Sendai Ikuen Gakuen itu tidak ada course manga atau art atau desain itu seperti itu tidak ada, Ibu. Oke, jadi kalau untuk anak masuk meneruskan kuliahnya mau ke arah sana, itu dia akan ambilnya apa? IPS? Biasanya ya IPS. Waktu SMA biasanya IPS. Ambil IPS ya. Penjurusannya di kelas 3? Kelas 2. Oh, kelas 2 ya. Jadi begitu masuk dia harus langsung penjurusan. Iya. Jadi kalau misalnya program 2,5 tahun gitu ya, nanti waktu seleksi juga pasti ditanya oleh SMA Sendai Ikuen Gakuen, rencananya mau IPA atau IPS pasti ditanya. Oke. Iya. Nah, pada saat tes, kan tadi dibilang sekitar April atau Mei itu akan ada tes ya, Miss? Untuk tes masuk. Tes masuk ya. Jadi seleksi. Seleksi itu tahun ini itu rencananya awal Juni. Anak saya sih belum pastinya, tapi maksudnya di seleksi ini akan ada interview dari SMA Sendai-nya atau ada interview dengan Zoom meeting jadinya? Dengan apa? Dengan Zoom meeting. Iya, begitu. Oke, selain itu ada tes tertulis atau apa nggak, Miss? Ada. Kalau gitu sekarang saya jelaskan mengenai seleksinya ya, Ibu. Boleh. Ya. Saya share file yang lain. Ya, tadi maaf saya belum menjelaskan mengenai seleksinya. Tunggu sebentar, Ibu. Apakah bisa kelihatan ini cek seleksi, wawancara, siswa dan orang tua, cek dokumen, dan tes tertulis bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Jepang. Oke, itu cek dokumen adalah report card dari kelas berapa tuh, Miss? Ya, jadi di sini di atasnya kan ada pendaftaran. Dokumen yang harus siapkan itu application form, terus alasan kenapa mau masuk SMA Sendai Ikuen Gakuen, terus ada interview sheet, formulir peminat, rapot itu berarti dari SMP. Misalnya kalau sekarang kelas 1 SMA gitu berarti di SMP dan kelas 1 SMA. Ya, ini semuanya dicek. Ini cek dokumen. Oh, cek dokumen. Terus untuk keputusan seleksinya itu biasanya berapa lama tuh, Miss? Diterima atau tidaknya? Itu jadwalnya gini, Ibu, rencananya. Jadi tahun ini seleksinya rencananya awal Juni, 4 dan 5 Juni. Terus pengumumannya akhir Juni. Oh, oke. Iya. Lagi. Oh iya, ada program beasiswa nggak untuk SMA Sendai? Kalau program beasiswa, kalau anaknya punya N1 baru kemungkinan dapat. Oh, hanya N1 ya? Ya. Untuk kejar dari pemula sampai N1 bisa berapa lama, Miss? Nanya dulu deh. Itu sangat susah, Ibu. Jadi susah ya? tadi kan saya jelaskan target kemampuan bahasa Jepang kelas 3 di Jepang itu targetnya N2.
ini ada yang selama ini dapat N1, ada yang tidak dapat. Ya, terus biasanya kan saya membantu anak Indonesia masuk sekolah bahasa Jepang di Jepang. Jadi mereka sudah lulus SMA di sini, kuliahnya di Jepang. Selama belajar di sekolah bahasa Jepang kan biasanya 1,5 sampai 2 tahun. Ada yang bisa sampai N1, ada yang tidak bisa juga, Ibu. Oh gitu. Oke. Ya sudah kalau begitu. Oke. Miss, berarti kan masih nunggu tahapannya lagi ya? Maksudnya tahapannya lagi itu maksudnya? Nggak, maksudnya masih nunggu tahapan untuk level di Indonesianya kan? Karena paling tidak minimal 1 tahun belajar dan N5 untuk pemula ya? Iya. N5 itu memang paling dasar, Ibu. Ya, Iya. minimum 1 tahun ya, betul, Ibu. Iya, oke. Ya. Oke, Miss, ngerti sekarang. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sedikit jelaskan mengenai pendaftarannya ya. Misalnya hari ini ikut seminar, terus memenuhi persyaratannya, ingin coba ikut seleksi ya. Ini jadwal dulu ya. Jadi seleksinya 4-5 Juni ya. Batas pendaftaran untuk seleksi itu tanggal 20 Mei. Jadi kalau yang berminat, mohon kasih kabar Kujin sebelum tanggal 20 Mei. Ya. Terus untuk seleksi itu harus siapkan dokumen seperti ini. Terus ada biaya seleksinya Rp500.000. Terus seleksinya ada wawancara siswa dan orang tua. Waktu wawancara menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Saya membantu menerjemahkan. Terus cek dokumen dan tes tertulis. Tes tertulis bahasa Inggris. Bahasa Inggris bagi anak Indonesia biasanya tidak sulit gitu. Terus matematika. Bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris. Terus bahasa Jepang. Bahasa Jepang berarti kalau untuk program 3,5 tahun itu ya setara sekitar N5 gitu ya. Tapi untuk program 2,5 tahun itu berarti sekitar N4 ya. Oke. Terus kalau diterima seleksi, berikutnya tahap pengurusan dokumennya. Terus dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke imigrasi untuk dapat COE itu cukup banyak. Terus semua dokumen kami harus bikin penerjemahan bahasa Jepang. Ya, untuk itu kami juga minta biaya administrasi untuk JIN. Ini 7 juta. Ya. Ini sudah termasuk biaya translate juga. Terus dokumennya harus siapkan apa itu, semuanya ada di sini. Jadi kalau setelah seminar ini ingin lebih tahu lebih detail, mohon kabari JIN, kami kirim informasi ini. Jadi, 特になければ、大丈夫そうですか。あと、うちにまた連絡あったら、こちらの方で対応しますし、特に小畑さんから何かあります？コメントみたいな。そうですね。一応、特にないですけど、そうですね。試験とかちょっと警戒してるんですかね。ちょっとわかんないですけど、日本語レベルとか、3年、長いスパンで留学であれば、ある程度、何ですかね。日本語が学習する時間も長くなるので、ある程度多めに見ることもあるんですけども、はい。ちょっとそうですね。やっぱりこっち来て苦労するのは生徒なので、日本語の勉強はなるべくしておいてもらってた方はスムーズに入れるかなとは思います。はい。Ini dari Obata-san ya, memang ini ya, kalau SMA Sendai Kengakuin itu kan sekolah lokal ya, terus pelajaran juga pada prinsipnya kan menggunakan bahasa Jepang. Ya, oleh karena itu kalau berminat masuk SMA Sendai Ikuegakuen, sebisa mungkin belajar bahasa Jepang di Indonesia. Ya, karena kalau untuk anak sendiri juga
kalau bisa bahasa Jepang waktu masuk ya walaupun dasar juga lebih baik bisa gitu ya supaya bisa mengikuti kegiatan di sana juga. Terus apa namanya kalau programnya misalnya 3,5 tahun, 3 tahun kalau programnya panjang ya kemampuan bahasa Jepangnya masih dasar juga kan masih bisa belajar bahasa Jepang gitu ya masih ada waktunya. Tapi kalau memang misalnya 2 tahun berarti kan memang harus N3 karena belajar di Jepang kan lebih pendek. はい。まあ、あと、インドネシア、そうですね、今まで卒業してた子たちも、まあ、ほぼほぼ、まあ、それなりにいいところに入ってる人もいれば、まあ、それなりに推薦で行ってる子もいたり、まあ、それぞれ、なんだろう、ファッション系の学校に入った子もいるし、いろんな美術系の子もいるし、まあ、いろいろそれぞれ、目指してるものに近いものは皆さん頑張って入ってるとは思いますので、はい、ぜひ仙台育英に留学してもらえればと思います。Ya, jadi selama ini yang masuk SMA Sendai Kengaken kan ada sekitar 27 orang ya. Ya, ada yang sudah lulus juga. Terus apa namanya? Melanjut setelah selesai SMA Sendai Kengaken lanjut kemana itu memang masing-masing orang beda-beda ya. Ada juga universitasnya bukan di Jepang, bukan di Indonesia, di luar negeri lagi juga ada juga balik ke Indonesia juga ada juga tetap berangkat ke Jepang juga ada. Ya, terus ada juga ya masuk universitas yang untuk belajar fashion seperti itu juga ada juga mungkin teknik juga ada. Ya, semua orang memang tujuannya beda-beda, tapi sebisa mungkin guru-guru SMA Sendai Kengaken mensupport ya pelajar dari Indonesia juga ya. Jadi Obata-san tunggu di SMA Sendai Kengaken ya, nanti ketemu di SMA Sendai Kengaken. Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin seminar hari ini sudah selesai. Terus setelah seminar kalau ada misalnya pertanyaan lagi silakan langsung hubungi Jim ya, kami membantu. Oke. Maaf. Ya, kalau gitu, apa namanya, seminar hari ini sudah selesai. Ya, saya ingatkan lagi, kalau mau ikut seleksi, di batas pendaftarannya tanggal 20 Mei. Ya, terus apa namanya, kalau seleksi online itu tanggal 4 dan 5 Juni. Ya. なんか手挙げてる方が。います。ya, silakan. Sensei, Arya Chitora desu. あら、こんにちは。先生、元気ですか？元気です。イロハムは私の弟です。はい。どうぞカメラつけていいですよ。先生。恥ずかしい。恥ずかしい。そうですか。Ya, mungkin Arya memperkenalkan diri dulu dalam bahasa Indonesia mungkin. Ya. Hai, aku Alia. Aku lulus dari Sendai Ikue Gakuen tahun ini. Sudah, adik aku mau masuk. Ya, terus Arya baru lulus SMA Sendai Ikue Gakuen dan rencana melanjutkan pendidikan di Indonesia gitu ya. Ya, jadi sekarang udah balik ke Indonesia. Terus sekarang katanya ini adiknya berminat ini masuk SMA Sendai Ikue Gakuen gitu ya? Iya. Ya. Dari adiknya ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin. Mungkin dari Arya sedikit ini ada ini kosan selama 3,5 tahun di SMA Sendai Ikue Gakuen kayak gimana gitu mungkin? Seru kok, terus nggak usah khawatir apa-apa. Apalagi ya, gurunya juga baik-baik, lebih experience-nya juga dapat banyak. Ya, gitu. Oke.
Ya, ini kami mengadakan talk show sama Aria ya. Itu juga videonya ada di YouTube Jin juga. Jadi kalau yang berminat mungkin nanti setelah seminar ini silakan buka YouTube Jin. Terus ada juga talk show sama Aria Citra. Mungkin bisa nonton video juga mungkin ya. Oke. Oke. Sensei, はい。タシャと会いたい。アメリアと会いたい。タシャはもうちょっとです。明日から、あさってから沖縄です。Ya, Okinawa. nanti Aria langsung bicara aja ya. Oke, Sensei. Ya, coba Obata-san, 締めますね、私。はい。Ya, kalau begitu, ya terakhir ada ini ya, pesan ini dari lulusan SMA Sendai Kengakuen. Ya, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, kami tutup acara hari ini. Terus kalau Jing itu ada YouTube channel ya, di situ juga ada beberapa video mengenai informasi SMA Sendai Kengakuen juga. Terus salah satunya talk show sama Aria yang tadi ya. Oke, kalau berminat silakan nonton. Ya. Kalau begitu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Ya, terima kasih banyak.